حي على الفلاح. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kajian tafsir yang sedang kita kaji masih dalam surat Al-Baqarah, berkaitan dengan kisah Bani Israel. Dan sekarang ayat ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khairun ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyin bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami tidak bisa sabar atas satu jenis makanan. Fad'u lana rabbaka, berdoalah engkau bagi kami pada Tuhanmu, yukhrij lana, agar Tuhanmu mengeluarkan bagi kami mimma tunbitul ar, dari apa yang bumi tumbuhkan, mimbakliha, dari sayur mayur, wa kithaiha, dan ketimun, wa fumiha, dan bawang putih, wa adasiha, dan kacang adas, kacang, wa basoliha, dan bawang merah. Qala, Nabi Musa menjawab, atastabdiluna alladhi huwa adna,
apakah kalian akan mengganti yang lebih rendah billadzi huwa khairun dengan yang lebih baik. Ihbitu misran, pergilah kamu ke kota. Fa innalakum ma sa'altum, sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu minta. Wa duribat alaihimuddillah, dikenakan kepada mereka kenistaan, wal maskana, dan kehinaan. Wabau, mereka kembali bighadabi minallah, dengan kemarahan Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, itu karena mereka kufur pada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyin bighairil haqq, dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tanpa hak. Dzalika bima asaw, itu karena mereka maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kita ambil tafsir ini dari tafsir As-Su'di. Maka wa'id qultum ya Musa, maka tafsirannya wadhkuru, ingatlah, id qultum li Musa, ketika kalian berkata kepada Nabi Musa. Isi perkataan mereka itu ala wajhil tamallali lini amillah wal ihtiqor laha, berupa penampakan kebosanan terhadap nikmat-nikmat Allah dan merendahkan nikmat Allah itu. Jadi ungkapan yang diungkapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa berupa kata-kata yang berisikan al-malal, kebosanan, kejenuhan, serta merendahkan nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat yang mana? Nikmat yang berkaitan dalam ayat ini ialah nikmat makanan. Dulu mereka pernah meminta makanan dan minuman, lalu Allah memberinya manna dan salwa. Nah, mereka diberi manna dan salwa, akhirnya menampakkan bosan dengan itu, mau yang lain lagi, tambah lagi. Nah, ialah sifat dari Bani Israel. Ketika tidak ada makanan dan minuman, mereka memaksa minta, tapi ketika diberi, lama-kelamaan meminta juga yang lain karena bosan dengan yang ada. Mereka mengatakan lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami tidak sabar. Mana sabar di sini? Tidak betah, tidak senang, geus bosen. Ala ta'amin wahidin, atas satu jenis makanan, jinsin minat ta'am, satu jenis dari makanan. Padahal yang diberikan Allah kepada Bani Israel itu bukan satu jenis, lebih dari satu jenis. Mereka ketika diberi manna, lalu mereka pun juga diberi salwa, belum nikmat-nikmat yang sebelumnya.
Mereka diberi minum, itu kan? Ketika tidak ada air, maka Nabi Musa memukulkan tongkat kepada batu, memancarlah 12 mata air. Jadi yang diberikan Allah itu bukan satu jenis, tapi mereka memandangnya satu jenis, padahal banyak jenis. Karena itu dijelaskan oleh As-Sudi di sini, wa in kana kama taqaddama anwa'an, sekalipun sebenarnya yang telah lalu, yang telah diberikan itu bermacam-macam jenisnya, tapi lakinnaha la tataghayyaru, akan tetapi sifat mereka itu tidak berubah, yaitu menghilangkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Diberi bermacam-macam tapi memandang hanya satu macam. Karena itu ada yang disebut dengan itu kufur, ya, yaitu kufur nikmat. Nah, di antara ciri dan penyebab wanita masuk neraka itu adalah gitu. Jadi Allah memperlihatkan kepada Muhammad isi neraka, ternyata isi neraka kebanyakan dari wanita. Ya, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan. Tapi mereka itu adalah kufur kepada suami dan kufur kepada pemberian, gitu. Nah, padahal sudah diberi banyak tapi melupakan itu, gitu. Bukan berarti wanita seperti Bani Israel, bukan gitu. Ya, hanya sifat dari Bani Israel adalah suka melupakan nikmat yang telah Allah berikan sekalipun banyak, tapi mereka memandangnya hanya satu atau sedikit. Nah, karena mereka tidak sabar dengan satu makanan, fad'ulana rabbaka, Nabi Musa disuruh oleh Bani Israel agar berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah, untuk memenuhi permintaan mereka. Yukhrij lana mimma tunbitul ard, agar Allah mengeluarkan bagi kami, bagi mereka, apa yang tumbuh, apa yang bumi tumbuhkan. Min bakliha, apa yang mereka minta. Min bakliha, yaitu dari baklun. Nah, baklun itu nabatuha. Min bakliha berarti min nabatiha, dari tumbuhan-tumbuhan bumi. Tuhan bumi yang bagaimana? Tuhan bumi alladzi laisa bisajarin yaqumu ala syakihi, yaitu tumbuhan yang bukan berupa pohon yang berdiri pada kaki-kakinya. Itu yang mereka minta. Yang mereka minta ialah yang tumbuhan tumbuh di bumi, yang tumbuhan itu bukan berupa pohon, yang tumbuh pada kakinya. Nah, kalau tumbuhan besar itu pada akar, lalu dia dapat berdiri. Tapi ini mah dia berkembang dan besar karena kaki dan betisnya. Maka tumbuhan yang tumbuh seperti itu adalah sayur mayur. Sayur mayur. Karena sayur mayur berbeda dengan sajar, pohon yang besar. Makanya diterjemahkan bahwa baklun itu adalah sayur mayur. Yang jenis sayur mayur itu berbeda dengan pohon. Dia tumbuh ala sakihi, pada kakinya. Besar itu batangnya. Sementara akarnya kan sedikit, kecil gitu. Kemudian wakitsaiha,
Yang mereka minta adalah wahwa al-khiyar. Kitsaiha diterjemahkan al-khiyar, ketimun. Wapumiha, ini adalah berupa bawang. Bawang apa? Bawang putih. Aesumiha wal adas, dan kacang-kacang, wal basol, dan bawang merah. Ma'rufun, semua jenis makanan itu hakikatnya sudah mereka kenal. Tidak asing kan? Kenapa Bani Israel menyebut jenis-jenis makanan itu? Karena mereka sudah tahu. Padahal sebenarnya kalau terhadap sesuatu yang sudah tahu itu tidak asing. Tidak asing kan? Lamun geus nu nyaho gitu, ini itu kan sudah tidak asing. Tapi kalau diberi sesuatu yang baru, mana salwa, itu kan tidak ma'ruf pada mereka. Ini adalah asing. Biasanya terhadap sesuatu yang asing itu justru senang, semangat, nikmat, kan begitu ya. Tapi kalau sesuatu yang sudah dikenal, biasanya sudah tidak tenang, tidak nikmat. Karena itu ada istilah dalam bahasa Arab, al-jadid ladid walau kana kal hadid gitu. Al-jadid ladid, yang baru itu lezat, walau kana kal hadid, sekalipun seperti besi katanya. Jadi yang baru itu nikmat sekalipun seperti besi. Yang mereka kenal itu tidak baru, berarti mereka bosan. Yang tidak dikenal, yang baru, berarti adalah sesuatu yang menyenangkan karena baru. Malah ini jadi dibalik, gitu kan ya? Jadi dibalik. Jadi dibalik bahwa yang lama dikatakan nikmat, sedangkan adalah yang baru dikenal dikatakan mereka bosan. Karena itulah maka qala lahu Musa, nah ini atas tabdiluna alladhi huwa adna, apakah kalian akan mengganti apa yang diganti? Al-at'imah al-madhkurah, makanan yang sudah disebut, billadhi huwa khairun, dengan makanan yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu? Wa huwa al-manna wasalwa. Jadi mereka akan mengganti makanan yang rendah dengan makanan yang lebih baik. Fahadha gharula ikun bikum, ini tidak layak bagi kalian, tidak pantas. Nah, kenapa? Karena makanan-makanan yang kamu minta itu misro habadtumuhu wajadtumu, makanan-makanan yang kamu sebut itu, yang kamu minta itu, hakikatnya kamu pergi, kamu dapat mendapatkannya misro, di kota. Jadi makanan-makanan yang seperti itu mah gampang, lantaran makanan eta mah aya di kota. Karena di kota loba pasar kan, nah aya pasar recok gitu kan, ada di kota teh. Ada pasar induk, bangsa makanan-makanan yang seperti itu mah ada. Wa matamukum alladzi minallahi bihalaikum, adapun makanan kamu yang Allah berikan kepada kalian itu adalah khairul at'imah wa asrofuha, makanan yang lebih baik dan lebih mulia. Kaifa tatlubuna bihi badalan, kenapa kalian minta pengganti? Jadi mengganti yang lebih rendah dengan yang lebih baik. Ada dalam Al-Quran disebut mereka membeli
kesesatan dengan kebenaran. Kesesatan yang ada pada mereka, kebenaran yang ada pada dia, kebenaran dibelikan kepada kesesatan. Kalau di sini ialah mengganti makanan yang lebih baik dengan makanan yang lebih rendah. Nah, dijelaskan oleh As-Suddi, walamma kana alladzi jara minhum fihi, apa yang sedang berjalan pada mereka itu. Ini tidak bisa diterjemahkan per kata. Ini harus diterjemahkannya satu uslub. Apa yang sedang berjalan pada mereka itu akbaru dalilun ala qillati sabrihim. Itu adalah dalil alasan yang besar yang menunjukkan atas kecilnya kesabaran mereka. Jadi, nah gitu ya. Alasan-alasan yang diberikan oleh mereka, ini mau ini, mau ini, mau ini, saya sudah bosan dengan makanan yang satu, itu menunjukkan bahwa orang Bani Israel teh sangat letih kesabaran anak gitu. Kecil kesabarannya. Kalau orang bersabar kan panjang, kuat, tidak akan begitu. Nah, terus saja dia lakukan. Tapi dia ingin mengganti, menunjukkan bahwa ala qillati sabrihim, menunjukkan bahwa kesabaran mereka itu sangat kecil, wahtiqarihim, dan mereka merendahkan perintah Allah dan nikmat Allah. Jadi sifat Bani Israel dari ungkapan tadi menggambarkan kesabaran mereka sangat kecil dan mereka merendahkan terhadap perintah Allah dan nikmat Allah. Nah, jajahum min jinsi amalihim, karena kurang sabar, merendahkan nikmat, maka terjadilah pada mereka karena amal mereka sendiri, jazahum min jinsi amalihim wa duribat alaihimudillah. Akhirnya ditimpakan kepada mereka itu. Akibat apa? Akibat kurang sabar dan merendahkan nikmat dari Allah. Nah, di sini ada dua, duribat alaihimudillah wal maskanah. Perbedaannya, kalau dhillah kepada badan, fisik, kepada fisik. Kalau maskanah kepada jiwa. Jadi kalau badan seseorang terkena sesuatu, apakah cedera, apakah sakit, gitu kan? Itu namanya dhillah. Tapi kalau jiwa seseorang rendah, goncang, itu maskanah. Bani Israel dua-duanya, ya jiwanya, banyak di antara mereka yang meninggal, dan maskanah, ya juga jiwa, hati. Seperti di dalam Al-Quran kita sering dengar ayat yang berkaitan dengan perkawinan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Maka litaskunu ilaiha itu dari sakana. Nah, sakana itu seakar kata dengan kata maskanah. Di antara tanda keagungan Allah itu ialah Allah menciptakan kalian itu berpasang-pasangan litas kunu. Nah, supaya dia sakinah. Nah, sakinah ini
bukan berkaitan dengan fisik. Sakinah itu berkaitan dengan jiwa. Sehingga Al-Maraghi menafsirkan kenapa litaskunu, karena laki-laki dan wanita apabila sudah dewasa jiwanya goncang, tidak tenang, tidak diam gitu. Nalika keur beger kan teu diam, wah laki-laki maupun wanita. Nah, dengan adanya sakinah, dengan adanya pernikahan, maka menjadi sukun, menjadi diam, maka jiwanya menjadi tenang. Jadi itu berkaitan dengan jiwa. Karena itu duribat alaihimudillah, dilah berkaitan dengan badan, sementara maskanah adalah berkaitan dengan jiwa. Karena itu ditafsirkan di sini allati tusyahidu ala dzahiri abdanihim, yang kamu saksikan nampak pada badan mereka. Pada tafsir yang lalu kita sudah menjelaskan ya berapa banyak Bani Israel yang diadab oleh Allah berkaitan dengan sifat mereka. Wal maskana bi qulubihim, sedangkan maskana kehinaan itu berkaitan dengan hati, dengan jiwa. Maka jiwa mereka tidak mulia. Falam takun anfusuhum aziza, demikian pula keinginan mereka tidak tinggi. Wala lahum himmahum aliyah, bahkan jiwa mereka itu hina. Bal anfusuhum anfusumahina, dan keinginan mereka keinginan yang kotor. Wa himmahum arda'a himamin. Jadi berkaitan dengan jiwa ini, jiwanya tidak mulia, keinginannya tidak tinggi, jiwa mereka hina, dan keinginan mereka adalah kotor. Wa ba'u bi ghadabi minallah, kalau jiwa sudah tidak mulia dan keinginan itu kotor, maka yang pantas mendapatkan bagian yang kotor pula gitu. Nah, kalau keinginannya yang mulia, lalu semangatnya juga yang mulia, bersih, pantas mendapatkan bagian yang baik pula. Tapi karena jiwanya kotor, keinginannya juga adalah tidak mulia, maka bagiannya pun yang pantas seperti itu gitu. Jadi sudah sunatullah. Karena itulah ditafsirkan wa ba'u bi ghadabi minallah ay lam takun ghanimatuhumul ladzi raja'u biha wa faju, yaitu tidaklah yang mereka pulang kepada Allah dan mereka tidak mendapatkan bagian yang baik kecuali illa an raja'u bi sukhtihi alaihim, kecuali mereka pulang ketika wafat kepada Allah itu dengan kebencian Allah. Padahal mereka sudah hidup dibimbing oleh Nabi Musa, yang seharusnya mereka hidup dibimbing oleh seorang nabi dan rasul sifatnya baik, maka pulang ke Allah pun mendapatkan bagian yang baik.
tapi mereka hidup didampingi oleh Nabi dan Rasul, keinginan mereka kotor, jiwa mereka tidak mulia, maka pulang ke Allah pun adalah kotor pula gitu. Sunnatullahnya. Makanya dijelaskan pabanasat al-ghanimatu ghanimatahum wa banasat al-halatu halatahum, maka sepantaslah bagiannya pulang ke Allah itu bagian yang dibenci Allah. Wa banasat al-halatu, sepantasnya pula keadaan mereka, halatahum, karena keadaan mereka adalah tidak mulia, pulang ke Allah pun menjadi tidak mulia. Jadi dari satu jenis makanan gitu ya, akhirnya kan melebar, menggambarkan bagaimana sikap Bani Israel itu, mempunyai jiwa yang tidak mulia dan keinginan yang tidak tinggi, membuat pulang ke Allah pun adalah mendapat bagian seperti itu. Nah, karena itulah dzalika, kata ini kuncinya, alladzi istahaqqu bihi ghadabahu, sepantasnya lah mereka pulang mendapat kebencian Allah, kemarahan Allah. Kenapa? Bi'anahum kanu yakfuruna biayatillah, karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang mana? Adalat alal haqqi, ayat-ayat Allah yang menunjukkan atas kebenaran, yang menjelaskan kepada mereka. Di antaranya kalau di sini ayat-ayat itu berkaitan dengan makanan. Manna dan salwa yang dijelaskan oleh Allah itu adalah lebih baik ketimbang tadi apa tadi teh, sayur mayur ya, ketimun, kacang-kacangan, padahal kacang-kacangan kan asam uratnya itu teh. Nah, ditambah lagi dengan bawang putih, bawang merah. Mereka tidak sabar terhadap ini, terhadap makanan yang bagus itu. Menurut mereka ini yang kami inginkan gitu. Ini salah satu termasuk kufur nikmat gitu. Kufur terhadap tanda-tanda keagungan Allah yang Allah ciptakan, yang ditumbuhkan dari bumi itu. Padahal ya, kita sudah menjelaskan pada bulan yang lalu, manda dan salwa itu dua jenis makanan yang diberikan Allah kepada mereka, yang mereka tidak perlu capek gitu ya, kan? Tidak perlu capek karena binatang itu seperti puyuh itu hidup alami gitu, alami. Jadi mereka tidak perlu capek makanan yang bergizi, sedangkan bangsa sayur mayur kan eta mah kudu dipelak ya, baru dapat memetik, andai kata mereka menanam. Ari ieu mah bangsa Manna dan Salwa mah datang sorangan gitu, teu kudu capek kan, tibalik pikirannya. Dibalik pikirannya gitu.
Nah, itulah diantara kalau dijelaskan tentang kufur kepada ayat-ayat Allah itu diantaranya kalau berkaitan dengan makanan di sana. Mana dan salwa mah jadi sorangan, datang sorangan teu kudu ripuh. Hari bangsa bawang putih, bawang merah, kacang-kacangan, gitu kan, sayur mayur, eta mah harus bekerja dulu baru muncul. Ini tibalik pikirannya. Makanya dijelaskan apakah kalian akan mengganti yang lebih rendah dengan yang lebih baik. Ini adalah lebih baik. Nah, karena mereka kufur terhadap ayat Allah, maka istahaqqu bihi ghadabahu, sepantasnya mendapat murka Allah. Falamma kafaru biha aqabahum bi ghadabihi alaihim, maka mereka kufur terhadap nikmat Allah, akibatnya mendapatkan adalah murka Allah. Walima kafaru biha aqabahum bi ghadabihi alaihim wa bima kanu yaqtuluna nabiyyin bi ghairil haq, karena mereka juga membunuh nabi-nabi tanpa hak, tanpa yang dibenarkan. Nah, kenapa ini disebut berkaitan dengan makanan? Padahal ini sedang berbicara tentang makanan. Mereka salah berpikir tentang makanan. Makanan yang baik tuh dipandang bosan, diganti dengan makanan yang lain yang sebenarnya lebih rendah. Lalu Nabi dan Rasul Allah itu orang-orang baik. Orang-orang baik. Mereka membunuh nabi-nabi. Lalu mereka lebih cenderung kepada orang yang bukan nabi, sama dengan mengganti, menghilangkan nabi-nabi, lalu mereka cenderung kepada orang yang tidak baik, sama dengan mengganti mana dan salwa, gitu kan ya, mana dan salwa dengan makanan yang lebih rendah. Nabi-nabi mereka bunuh, lalu orang yang tidak baik mereka ambil. Ini menerapkan dalam kehidupan. Jadi tasbih, perumpamaan antara makanan yang baik dengan yang tidak baik diambil, yang baik dibuang, sama dengan para nabi dibunuh, yang bukan para nabi mereka anggap benar. Nah, itu siapa saja nabi yang dibunuh? Nabi dan Rasul yang dibunuh antara lain Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu Nabi dan Rasul. Sementara yang lain masih ada Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Sehingga Nabi Hizkil, Nabi Zulkifli itu namanya Hizkil, diberi nama gelar Zulkifli, artinya memiliki, kifli tuntutan, karena dia dituntut untuk menyelamatkan 70 Nabi Bani Israel yang akan dibunuh oleh Bani Israel. Jadi orang Israel akan membunuh 70 Nabi pada zaman Nabi Hizkil itu. Nah, karena dia menyelamatkan Nabi 70 dari ancaman Bani Israel, memiliki namanya tuntutan kifli. Jadi Dzul Kifli yang memiliki tuntutan untuk menyelamatkan 70 nabi pada masa itu,
pada khalifah yang ketiga. Artinya kalimat nabiyyin, mereka membunuh para nabi, bukan 1-2 orang. Pada zaman Dzulkifli saja 70. Hanya dari nabi dan rasul yang wajib kita imani. Di antara yang dibunuh itu adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nah, di sini ada kalimat yang bagus. Tapi jangan salah memahami. Yaqtuluna nabiyyin bighairil haq. Mereka membunuh nabi-nabi bighairil haq, dengan tanpa hak. Pikiran kita mungkin akan begini. Mereka membunuh nabi-nabi bighairil haq, tanpa hak. Berarti ada membunuh nabi yang hak. Ya, mereka membunuh nabi-nabi bighairil haq, tanpa kebenaran. Jadi jangan membunuh nabi tanpa kebenaran. Berarti ada yang membunuh nabi dengan hak, nah gitu. Nah, di sini jangan salah memahami. Kenapa? Karena menurut mufassir di sini As-Sudi menyatakan wa qauluhu bighairil haq, nah gitu. Firman Allah yang menyatakan bighairil haq, tanpa benaran, itu hanya ziyadatun sana'ah. Ziyadah sana'ah. Tuh. Apa ziyadah sana'ah teh? Tambahan yang tidak enak dipandang. Membunuh nabi sesuatu yang tidak enak didengar. Itu tambahan saja untuk menjelaskan mereka membunuh nabi-nabi. Sudah sampai sana pun kita sudah mengerti. Dengan tanpa hak memang membunuh para nabi itu tidak dibenarkan gitu. Kalau kita menyatakan misalnya tidak boleh menyakiti orang tanpa hak. Nah, berarti ada yang menyakiti orang dengan hak gitu. Nah, kata tidak hak itu hanya untuk mempertegas saja sebenarnya. Tidak layak, tidak pantas mereka membunuh nabi bighairil hak. Itu bukan berarti itu adalah boleh membunuh nabi dengan cara hak, sebab tidak ada. Wa illa, nah karena itu paminal maklum, sudah diketahui orang, geus teu asing, TST. Apa TST teh? Tahu sama tahu, anna qatlan nabiyyi la yakunu bihaq, bahwa membunuh nabi itu la yakunu bihaqqin, memang tidak hak. Geus tahu, lakin ali alla yadunnu jahluhum wa adamu ilmihim, itu hanyalah sekedar supaya tidak menduga atas kebodohan mereka dan tidak adanya ilmu pada mereka. Jadi kalau orang memandang bahwa membunuh nabi ada yang hak, ada yang tidak hak, itu menunjukkan akan kebodohan dan tidak ada ilmu pada seseorang. Dzalika bima asau, itu adalah karena mereka maksiat, bi'an irtakabu ma'asyillah, mereka melaksanakan maksiat kepada Allah. Wa kanu ya'tadun,
dan mereka melampaui batas ala ibadillah kepada pengabdian terhadap Allah. Melampaui batas terhadap hamba Allah. Bi annal ma'asi yajurru ba'dha ba'dha. Mereka melampaui batas terhadap hamba Allah. Kenapa mereka melampaui batas terhadap ibadillah hamba-hamba Allah? Karena mereka melaksanakan maksiat. Sedangkan maksiat itu berjalan antara satu sebagian terhadap yang lainnya. Jadi kalau seseorang melaksanakan maksiat, itu pasti berkaitan dengan lain, berhubungan dengan yang lain. Orang mencuri bisa enggak tidak berhubungan dengan yang lain? Tidak bisa, karena dia mencuri dia sendiri, lalu orang lain yang punya barangnya dicuri. Berzina itu perbuatan maksiat, maka berzina itu akan terjadi yajurru ba'dha ba'dha, antara satu dengan yang lain. Kemudian orang membunuh pasti main dengan yang lain. Jadi melampaui batas terhadap hamba Allah karena melakukan satu perbuatan maksiat pasti akan melibatkan yang lain. Nah, karenanya sedangkan fal ghablatu yansha'u anha adzanbu as-saghiru. Ini awal mula kita melaksanakan perbuatan yang melampaui batas, yaitu yang melakukan perbuatan maksiat yang pasti melibatkan yang lain. Awal mulanya dari apa? Awal mulanya kemaksiatan terhadap orang lain itu, terhadap hamba Allah itu, pertama kelalaian, ghaflah, lalai. Lalai ini yanshau anha adzanbu as-saghir, maka akan tumbuhlah akibat kelalaian itu dosa kecil. Mula-mula lalai, seperti orang mula lalai terhadap waktu sholat kan, melalai-lalai. Akhirnya karena lalai karena waktu sholat, tina dosa letik dari tanda munafik gitu ya. Akhirnya dia tidak sholat. Nah ya, dari munafik jadi kafir. Jadi apa? Dosa gede. Tina dosa gede, akibatnya muncul dosa-dosa yang lain. Tadi nama tidak sholatnya sendiri, akhirnya ngajak baturna supaya ulah sholat. Nah gitu, akibat dari kelalaian itu, mapai gitu. Nah inilah yang disebut ya'tadun gitu, melampaui batas dalam hidup karena melibatkan orang lain juga, bukan saja diri sendiri. Makanya di sini dijelaskan fal ghaflatu yansha'u anha adzanbu as-saghir, lalai akan membangkitkan, akan memunculkan dosa kecil. Kemudian dari lalai itu yansha'u anha adzanbu al-kabir, muncul tina lalai teh jadi dosa gede. Asal mulanya lalai terhadap minuman keras, hanya sekedar lalajo nuker mabok gitu. Akhirnya muncul dosa besar, mencicipi.
Setelah mencicipi muncul lagi jadi dosa yang lebih besar lagi. Akhirnya menjadi pengguna, terus memakai. Nah, sumayan sau'an wa'dan bual kabir, akhirnya muncul mengembangkan dosa besar. Nah, dari dosa besar ini sumayan sau'anha anwa'ul bidai, kemudian muncul daripadanya macam-macam bid'ah wal kufri dan macam-macam kufur, fagharidalika dan selain itu. Panas Allah al-afiyata min kulli bala. Mufassir akhirnya berharap kita memohon kepada Allah al-afiyah dari setiap bala yang diujikan Allah. Nah, dari tafsir ini As-Su'di menjelaskan, mengambil diantaranya 3 pelajaran penting. Wa alam anal khitaba fi hadil ayat li ummah Bani Israel. Khitab ini berkaitan dengan ayat-ayat umat Bani Israel dulunya, karena sedang berbicara tentang Bani Israel. Kanu maujudin waqta nuzulil Quran, yang mereka ada pada waktu turunnya Al-Quran, yang berbunyi di dalam surat Shad ayat 54, Wadil Af'al, ini yang disebut pada surat Shad ayat 94. Mereka diberikan khitab terhadap pekerjaan aslafihim, orang-orang yang terdahulu. Intinya ini sedang berbicara Bani Israel dulu, gitu kan ya. Ini kan cerita dulu pada Bani Israel di zaman Nabi Musa. Kemudian diperkuat lagi dalam surat Shad ayat 54 juga berkaitan dengan Bani Israel. Tapi cerita Bani Israel itu dijelaskan oleh Rasulullah ketika turunnya Quran. Ceritanya kan cerita lama di zaman Nabi Musa. Tapi oleh Nabi diceritakan ketika Quran turun. Ini maknanya apa? Maknanya agar orang yang hidup pada masa Nabi turunnya ayat, umat Muhammad dapat bercermin terhadap Bani Israel yang dulu-dulu itu. Ceritanya lama, diceritakannya pada turunnya Quran. Maksudnya orang yang hadir itu dapat mengambil pelajaran dari kisah itu. Nah, karenanya panusibat lahum li fawaid adidah, maka dapat dikaitkan terhadap ada beberapa faidah yang dapat kita ambil. Pertama, kalau saya simpulkan yang pertama ini supaya mudah diambil, Bani Israel memandang mulia, Bani Israel memandang bersih, mereka berkeyakinan bahwa mereka lebih mulia dari Muhammad dan juga pengikut Muhammad. Allah menjelaskan sifat mereka yang lama. Mereka itu begini, kalaulah mereka itu lebih mulia, Allah tidak akan bercerita tentang itu. Maka maknanya adalah kita jangan punya perasaan bahwa kita lebih bersih. Kita jangan punya perasaan bahwa kita adalah lebih mulia. Dan kita juga jangan memuji sendiri bahwa kita adalah lebih daripada yang lain. Seperti Bani Israel gitu. Nah, yang pertama, annahum kanu
yatamaddahuna, mereka dulu memuji diri sendiri, wa yuzakkuna anfusahum, Bani Israel juga memandang bersih diri mereka, wa yaz'umuna fadlahum ala Muhammadin wa man amana bihi, dan mereka berkeyakinan bahwa lebih mulia daripada Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Itu keyakinan Bani Israel. Fabayyanallah min ahwali salafihim, maka Allah jelaskan tentang keadaan Bani Israel yang dulu-dulu itu, allati qad taqarrarat indahum, yang telah berulang-ulang pada mereka sifat dari mereka, ma yubayyinu bihi likulli wahidin, Allah tidak menjelaskan orang per orang, tapi Allah menjelaskannya adalah keseluruhan pada umumnya. Annahum laisa min ahli sabri. Nah, ini intinya, bahwa mereka itu Bani Israel bukan ahli sabri, bukan orang yang memiliki sifat kesabaran. Wa kamarimil akhlaq, juga makarimil akhlaq, bukan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wa ma'alil a'mal, juga bukan orang yang memiliki pekerjaan yang tinggi sempurna. Fa idza kanat adil halah salafihim, andai kata keadaan orang-orang yang dulu pada mereka itu ma'annal mudhanna anahum aula wa arfa halatan mimman ba'dakum, bahwa mereka itu lebih mulia, lebih tinggi dari orang-orang yang sesudahnya. Pakai padhannu bil mukhatabin, bagaimana mungkin mereka itu akan dibicarakan kalaulah mereka itu adalah orang mulia. Tapi karena mereka rendah, sifat-sifat akhlaknya yang kurang baik, kurang sabar, akhirnya sifat-sifat mereka dijelaskan di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa mereka itu adalah bukan orang mulia. Belajar dari sifat Bani Israel, maka kita mengambil pelajaran, kita mesti menjadi orang yang sabar. Kemudian berikutnya, yang kedua, anna nimatallah alal mutaqaddimin minhum nikmatun wasilah ilal mutaakhirin. Allah yang diberikan kepada orang-orang yang terdahulu dari antara mereka itu adalah nikmat juga yang berhubungan dengan orang-orang berikutnya pada masa yang akan datang. Jadi nikmat yang diberikan kepada orang dulu seperti Bani Israel itu adalah nikmat yang akan bersambung pula kepada orang yang berikutnya. Allah telah memberikan nikmat kepada orang dulu, maka Allah pun juga akan memberikan nikmat kepada orang yang hidup berikutnya. Kemudian nikmat kepada bapak, wa nikmah alal aba, nikmatun alal abna, nikmat yang pernah dicicipi oleh bapak, maka nikmat pula yang akan dicicipi oleh keturunannya. Itu kan? Seperti aya bapak nu beunghar, lega sawahna, itu kan nikmat. Kemudian si bapak maut, nyambung kan ke anaknya,
anaknya pun juga dapat kenikmatan, kan begitu. Nah, fakhutibu biha, maka itu khitabnya juga kepada orang yang berikutnya, juga kepada anaknya, li'annaha ni'amun tasmuluhum wa ta'ummuhum, karena nikmat itu juga mencakup pada mereka. Artinya orang-orang Bani Israel dulu mereka diberi nikmat berupa apa? Makanan, kan? Mana salwa. Orang-orang yang hidup pada masa sekarang pun juga mereka akan diberi nikmat pula, seperti nikmat mana dan salwa. Seharusnya mereka itu bersyukur, jangan mengganti. Nah, bapak-bapak yang dulu mereka punya nikmat, lalu turun ke anaknya, maka bapak-bapak mesti bersyukur, anaknya pun juga mesti bersyukur. Jangan kufur nikmat seperti Bani Israel. Yang ketiga, annal khitaba lahum bi af'ali ghairihim mimma yadullu ala annal ummah al mujtama'ah ala dinin tatakafalu wa tatasa'adu ala masolhiha. Khitab, ungkapan yang dikatakan kepada mereka tentang Bani Israel itu berhubungan dengan amal yang lain. Jadi khitabnya bagi Bani Israel, tapi berhubungan pula dengan yang lain. Tidak hanya Bani Israel, tapi tergantung pula yang bukan Bani Israel. Nah, kenapa? Karena yang namanya umat mujtama'ah itu, umat kesatuan, itu saling bertanggung jawab, saling membantu untuk menciptakan kemaslahatan. Jadi tidak per orang umat itu, tapi ada satu sama lain. Orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan berada dalam satu waktu, wal hadis min badihim hadisan minal jami', kejadian untuk sebagian orang maka berkaitan pula dengan kejadian yang lain. Kenapa begitu? Karena umat itu mujtama'ah. Umat itu umat sosial. Jika kita melakukan satu pekerjaan, pasti berkaitan dengan yang lain. Maka di akhir As-Su'di membuat satu catatan penting, li anna ma maluhu ba'duhum minal khair ya'udu bimaslahatil jami'. Karena yang dilakukan oleh sebagian orang dari kebaikan akan kembali kemaslahatannya kepada banyak orang. Wa ma yaf'aluhu minasyarri, apa yang dilakukan oleh seseorang dari satu keburukan, ya'udu bidararil jami', akan kembali kemadaratannya bagi banyak orang. Tuh. Jadi jika kita melakukan satu kebaikan, kebaikan itu akan berdampak baik bagi orang lain. Jika kita melakukan satu keburukan, maka keburukan itu akan berdampak negatif bagi orang lain, kemaslahatan orang lain. Karena itulah apa yang kita lakukan harus kita berpikir maslahat tidak bagi orang lain. Tuh. Karena itulah ada yang disebut dengan amal soleh, amal yang bermaslahat. Masalah itu bukan bagi diri, juga bagi orang lain. Makanya syarat amal soleh itu 4.
Pertama, yaqbaluhul aqlu, akal memandang baik, yardahu dinu, tidak bertentangan dengan agama, yarji'un naf'u ilal fardi, manfaat bagi diri, wal jamaah, dan manfaat bagi orang lain. Ada 3 tapi tidak bermanfaat bagi orang lain, itu bukan amal soleh. Sekalipun benar di sana, tapi tidak menjadi amal maslahat. Maka saya suka beri contoh, ibu ngebersihan sampah di dapur, cek akal baik, cek agama bagus, manfaat bagi diri manfaat, tapi sampahna dibiceun hareupeun imah batur. Nah, ini mengganggu orang lain. 3 baik, yang 1 tidak, bukan amal soleh. Jadi apa yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap hamba Allah, kemaksiatan mereka akan berdampak pada yang lain. Itulah tafsir kita pada pagi ini, Al-Baqarah ayat 61. Intinya kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah. Kita harus menjadi ahlu sobri, ahli yang sabar, jangan seperti Bani Israel yang tidak sabar terhadap makanan yang Allah berikan sehingga mereka mau mengganti. Kenapa mereka begitu? Karena kufur terhadap ayat Allah, dan mereka juga maksiat terhadap hamba Allah. Mereka melampaui batas. Kenapa dikatakan melampaui batas? Karena berbuat maksiat sendiri itu akan melampaui terhadap orang lain, akan berdampak terhadap orang lain. Terima kasih. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي